Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan membahas iPhone 12 series kembali. Bisa dibilang ini adalah re-review dari iPhone 12 series dan salah satunya yang aku benar-benar pakai keseharianku adalah dengan iPhone 12 Pro Max. Di sini tidak hanya iPhone 12 Pro Max, ditemani juga dengan iPhone 12 yang biasa. Bisa dibilang ini yang paling worth it dan paling banyak dibeli pastinya ya. Dengan yang satunya adalah si kecil mungil yang powerful tapi memiliki kekurangan juga pastinya dengan iPhone 12 mini. Baik, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Jadi sebenarnya iPhone 12 ini kurang lebih bisa dibilang sudah 5-4 bulanan untuk mengeluarkan iPhone 12 series ini dan masuk di Indonesia kurang lebih di bulan Desember. Jadi di video kali ini aku ingin membahas dan diskusilah ke kalian sesuai dengan judulnya, kenapa harus menggunakan iPhone dan kenapa tidak harus menggunakan iPhone. Jadi ikuti terus dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa menyimpulkan dari aku sendiri, dari pendapat pribadiku dan juga aku ingin tahu nih pendapat kalian. Jadi nanti akan langsung saja komen di bawah. Baik, dengan iPhone 12 series terlebih dahulu untuk masalah desain. Desain ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau bisa kita lihat dengan iPhone X yang sudah keluar, itu dulu kurang lebih sekitar 2017 ya. Memang bisa kita katakan bahwa itu merubah desain language dari Apple sendiri. Lalu keluarnya dengan iPhone XS, lalu iPhone 11, lalu ke iPhone 12 bisa dibilang ini redesign yang besar. Tapi apakah kalian yakin dengan hal itu? Karena bisa kita bilang bahwa untuk depannya aja mirip dengan adanya notch, lalu bagian belakangnya juga mirip, kameranya juga mirip dengan iPhone 11 series. Yang berbeda di sini adalah masalah bodinya yang boxy design seperti yang digunakan di iPhone 5 atau iPhone 4 sebelumnya. Dan ini juga mengatakan bahwa ini memang bukan S-Year karena kalau S-Year biasanya dengan bodi yang sama hanya sedikit yang dirubah dan lebih fokus di internal. Tapi karena ini dengan body yang berbeda, dengan feel yang berbeda, ini bisa kita katakan adalah benar-benar redesign yang diberikan oleh Apple. Sebenarnya di sini untuk masalah frame-nya sangat baik dengan stainless steel, tapi aku lebih condong atau lebih suka dengan yang mid. Jadi yang ini kan stainless steel dan ngecap-ngecap tangan kalau tidak menggunakan casing. Jadi aku jujur lebih senang dengan yang pinggirannya seperti iPhone 12, walaupun memang ini aluminium ya. Tapi ya bisa dibilang ini jauh lebih oke sih kalau untuk aku sendiri ya. Tapi untuk belakangnya memang tidak bisa dikatakan terbaik dengan Pro dan Pro Max dengan matte glass ya. Jadi memang benar-benar yang terbaik digunakan di iPhone Pro dan juga dengan yang Pro Max. Next, masalah display. Display sebenarnya sebelumnya keluar dengan iPhone XR, iPhone 11. Itu hanya dengan 720p. 720p dengan LCD dan bahkan itu tetap menjadi top tier Apple atau bisa dibilang penjualannya yang paling banyak. Awalnya pasti ngomong, Apple kok mengeluarkan barang seperti itu. Tapi buktinya penjualannya paling tinggi dan orang-orang juga cukup puas. Dan Apple juga mengerti bahwa hal itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh kebanyakan orang. Aku garis bawahi adalah kebanyakan orang. Karena untuk orang yang suka teknologi pasti akan mencaci maki Apple menggunakan display tersebut. Lalu mereka akhirnya step up dengan iPhone 12 series karena iPhone 12 yang biasa ini semuanya dengan OLED yang diberikan oleh Apple dan memang kalau kita bandingkan dengan iPhone yang dengan Pro dan Pro Max sedikit lebih jelek. Memang 60Hz yang terbaik diberikan oleh Apple dengan iPhone mereka dibandingkan dengan 60Hz di HP-HP Android yang lain atau bahkan yang flagship juga karena memang optimisasi yang diberikan sangat baik di iOS dan chipsetnya semuanya diberikan sangat baik. Tapi kalau misalnya kalian bandingkan dengan 120Hz yang sekarang contoh dengan S21 Ultra atau bahkan dengan Galaxy Note 20 Ultra yang sebelumnya saja, itu tetap lebih pleasant dan lebih oke di Galaxy S21 Ultra ataupun Galaxy Note 20 Ultra. Jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin kita akan tunggu-tunggu di akhir tahun 2021 dengan iPhone 13. Kalau sampai Apple tidak memberikan 120Hz itu sangat aneh. Karena memang dengan iPhone 12 Pro Max yang terbaik dengan 60Hz ini mungkin untuk sekarang masih ditoleransi lah. Karena ini bisa dibilang ini adalah tahun kedua 120Hz screen masuk di dunia handphone khususnya di Android. Dan memang sekarang sudah ada teknologi seperti LTPO yang digunakan di 120Hz di S21 Ultra. Itu bisa menjadi salah satu langkah awal yang bagus untuk digunakan di iPhone 13 yang akan datang di akhir tahun 2021. Masalah ceramic shield di displaynya, banyak yang bilang, bro, ini benar-benar bergunakah untuk ceramic shield yang digunakan di display depan di iPhone 12 series?
Memang mereka mengatakan atau Apple mengatakan bahwa 4 kali lebih kuat. Tapi kita juga lihat bahwa ini flat display. Jadi memang untuk masalah pecahnya dan lain-lain itu jauh lebih kuat dengan flat display dibandingkan curve yang digunakan sebelumnya di iPhone 11 ataupun iPhone X semuanya. Lalu dengan ceramic shield ini tetap untuk masalah beratnya sama. Kita lihat di Jerry Rig Everything juga semuanya tetap ada berat di level 6 dan level 7 jauh lebih tajam untuk lebih beratnya. Lalu untuk masalah cutout yang atas ini, sekarang ini dengan punch hole display, lalu dengan kamera di bawah underneath display, itu memang sudah mulai keluar tapi tidak maksimal. Dengan Apple kita tahu dengan Face ID yang diberikan, yang digunakan di iPhone X ke atas, semuanya dengan Face ID ini memang memberikan yang terbaik dari Apple. Tapi untuk sekarang misalnya kita sering menggunakan masker, itu adalah salah satu hal yang mungkin kita kecewa karena apa yang terbaik diberikan itu tidak kita gunakan. Jadi untuk masalah display dengan iPhone 12 series semuanya sangat puas dengan Super Retina XDR display dari iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, ataupun dengan 12 Pro Max. Next untuk masalah kamera. Kameranya ini Apple tidak pernah memberikan yang gila-gila kok. Semuanya sama, bahkan ini yang paling atas top tier dengan iPhone 12 Pro Max semuanya 12 megapiksel, wide, ultra wide, dan telephoto. Memang sedikit ditambah LiDAR untuk tahun ini dengan iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Dan kelebihan sedikit di iPhone 12 Pro Max adalah kamera dengan sama 12 megapiksel tapi dengan bukaan lebih besar, jadi cahayanya lebih masuk. Sehingga kalau kalian misalnya foto dalam keadaan lebih gelap, pasti noise-nya akan lebih berkurang dibandingkan kalau kalian mengambil foto di iPhone 12 yang lain. Apalagi juga dengan sensor shift yang diberikan untuk stabilization dibandingkan dengan iPhone 12 Pro dan iPhone 12 yang lain, ya ini salah satu yang bagus lah. Dan ini akan kita lihat juga di akhir tahun 2021 dengan iPhone 13 yang rumornya akan digunakan di seluruh iPhone 13 lineup atau iPhone 12s. Nanti kita akan lihat saja kelebihan-kelebihan Apple dan computational fotografi mereka. Memang hasilnya jauh di atas rata-rata dengan HP yang hanya menggunakan 12 megapiksel. Buktinya saja dengan hasil-hasil kualitas yang diberikan di iPhone 12 series ini orang puas kok. Dan dibandingkan dengan Galaxy S21, Note 20, ini sesuai referensi masing-masing lagi dan beberapa orang juga masih suka dan aku juga masih oke sih ya dengan kualitas foto yang diberikan di iPhone 12 Pro, 12 Pro Max atau iPhone 12 yang lainnya. Masalah video tidak bisa dipungkiri iPhone kelasnya berbeda. Kalau misalnya sekarang ini sudah mulai HP-HP Android masuk ke HDR ya. Dan Apple mulai juga step up dengan 10-bit Dolby Vision dengan iPhone 12 series apapun. Bahkan iPhone 12 mini sekecil ini tetap kalian bisa rekam dengan 4K 30 juga untuk Dolby Vision HDR-nya. Kalau 12 Pro Pro Max bisa sampai 4K 60 fps dengan Dolby Vision 10-bit HDR. Memang ini salah satu lompatan yang bagus, tapi kalau misalnya kalian kirim video dengan 10-bit HDR ini ke yang lain, misalnya ke HP Android, ke teman-teman kalian, pasti tidak akan mendapatkan hasil yang sama ketika kalian melihat video itu di iPhone 12 kalian sendiri. Tapi aku menunggu sih ke depannya bagaimana dengan Dolby Vision 10-bit HDR ini dengan standar yang diberikan oleh HP-HP yang lain juga dengan Android, sehingga ketika kita merekam video dengan kualitas yang sama dapat dilihat dengan mata kalian juga dengan kualitas yang sama. Untuk masalah baterai, memang Apple tidak pernah memberikan baterai yang sangat besar. Kita kembali lagi dengan optimisasi yang baik dengan chipsetnya dengan A14, memang baterainya bisa dibilang sangat baik untuk ketahanannya dibandingkan dengan misalnya 5000 mAh yang diberikan oleh Android yang lain. Dan juga bahkan dengan baterai yang lebih kecil di iPhone 12 Pro Max memberikan lama untuk tahannya hampir mirip dengan iPhone 11 Pro Max dengan baterai yang lebih besar, sedikit sih ya. Memang banyak yang komplain sih sedikit untuk masalah iPhone 12 mini dengan baterai yang lebih kecil. Ya karena bodi yang sangat kecil dan screen on time 4 jam 5 jam itu sudah sangat oke dengan kalau kita lihat dengan bodi seperti ini dengan apa yang bisa digunakan di HP sekecil ini. Memang ini dibuat untuk market yang berbeda. Kalau misalnya kalian mau paling tahan lama ya pilihlah jelas dengan iPhone 12 Pro Max dengan baterai yang paling besar di iPhone 12 series. Dan untuk pengecasan hanya maksimum dengan 20 watt. Ya sudah sangat baik lah. Untuk iPhone 12 tidak bisa dibilang jelek juga, tapi tidak bisa dibilang bagus kalau bisa kita bandingkan dengan HP Android yang bisa sampai 100 watt, 120 watt untuk pengisian yang sangat cepat. Ini ada salah satu video, mungkin kalian bisa cek di description-ku dari Mr. Who's the Boss. Ini menjelaskan kenapa untuk beberapa handphone juga tidak mau menggunakan watt yang besar-besar. Contohnya saja Samsung tidak sebesar kalau misalnya Xiaomi menggunakan dengan 100 watt, 120 watt. Karena dengan ketahanan baterainya yang bisa jauh lebih awet dengan pengisian yang lebih kecil. Tapi overall dengan baterai yang diberikan aku sudah sangat puas dengan iPhone 12 series.
MagSafe, bisa dibilang MagSafe juga masih cara yang digunakan oleh Apple untuk mengangkat penjualan aksesoris. Tapi ini juga step up sih untuk salah satu hal di mana bisa menggantikan Lightning ke depannya. Karena kalau misalnya kalian hanya wireless charging kan tidak bisa digunakan. Tapi kalau misalnya dengan MagSafe bisa kalian tempelkan pengecasan, kalian masih bisa menggunakan HP kalian dengan pengecasan wireless charging. Kan maksimal MagSafe sampai 15 watt. Tapi untuk sekarang kalau misalnya dalam keadaan panas itu akan turun hanya sampai 5 atau 7,5 watt. Jadi ya sebenarnya untuk masalah awet dan amannya aman sekali sih, karena dia akan mengejas kapan memberikan pengecasan yang tinggi dan kapan rendah sesuai dengan kapasitas baterai dan juga kepanasan yang bisa ditahan oleh HP iPhone 12 series. Dan ya kita bisa lihat untuk aksesoris-aksesoris yang akan datang, mungkin ada battery pack dengan MagSafe. Tapi ya ini masih gimmick sih menurutku. Nanti kita akan lihat saja bagaimana untuk pengembangannya untuk MagSafe ini. Tapi ya untuk sekarang aku sendiri sudah tidak menggunakan MagSafe, jadi aku lebih baik menggunakan kabel saja. Kalau misalnya baru bermalas, ya udah aku menggunakan wireless charging yang biasa, tidak usah menggunakan MagSafe charger. Masalah chipset, no comment. Apple selalu memberikan yang lebih dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lain. Contoh dengan Samsung Exynos, dengan Snapdragon dari Qualcomm, itu Apple selalu sedikit lebih tinggi dalam hal untuk single core dan multi core. Kalau misalnya kalian bisa lihat juga dalam Geekbench. Oke, jadi memang ini tidak bisa menjadi salah satu acuan. Kalau misalnya kalian pencinta teknologi mungkin ini salah satu yang penting. Tapi kalau untuk aku sendiri, ini bisa dilihat bahwa in real life-nya aja bagaimana. Contoh, dengan DxO Mark yang baru-baru ini ribut masalah kamera, dibandingkan dengan S20 dan S21 Ultra, S21 Ultra bisa kalah dengan S20 Ultra. Dan ini sangat ribet karena reviewer-reviewer saja mengatakan bahwa S21 Ultra yang dikeluarkan Samsung tahun ini adalah game changer, atau bisa dibilang ini merubah Galaxy S dan menjadi yang terbaik yang dikeluarkan oleh Samsung. Yap, kita bisa bilang apa? Karena memang dalam hal tertentu, contoh Antutu, Geekbench, lalu dengan DxO Mark, ini mereka memiliki tes masing-masing untuk mencapai atau mendapatkan poin tertentu. Ya itu bisa menjadi referensi bagi kita. Ya kadang kita juga bingung bagaimana cara mengetesnya kan. Ya itu salah satu hal atau salah satu cara. Tapi itu bukan menjadi patokan yang bisa dibilang 100% itu pasti oh berarti ini lebih bagus. Enggak. Sekarang kita bahas. Kenapa harus iPhone? Yang pertama, jika kalian terkunci di dalam Apple ecosystem, contoh misalkan menggunakan iPad, lalu menggunakan Mac, lalu earphone dengan AirPods Pro contohnya, lalu dengan Apple Watch, semua ini terhubung sangat baik di Apple. Contoh, kadang aku kan ngedit-ngedit untuk di Notes, seperti itu kan ya. Lalu misalnya aku ngomong, NHTech ID ini akan mengeluarkan video apa nih minggu depan, aku edit-edit di iPad. Lalu misalnya besoknya aku mau ngedit lagi, langsung di iPhone, itu bisa real time dengan berbeda yang sangat baik karena memang semuanya langsung ke cloud, dari iCloud langsung dikirim ke iPhone dan juga Mac kita. Lalu mungkin yang lebih lagi adalah AirDrop. AirDrop ini memberikan sharing yang sangat mudah, hanya tinggal pencet, lalu memberikan kualitas foto yang sangat baik dan bisa dibilang kadang juga sama dari iPhone kita ke iPhone teman kita atau iPhone keluarga ataupun dengan ke iPad dan Mac. Kalau kita lihat misalnya kita kadang share menggunakan Line, menggunakan WhatsApp, itu pasti kualitasnya akan sangat turun walaupun dengan original quality yang ada di Line. Yang kedua, kalau kalian mementingkan masalah Instagram Story, no comment. Jadi memang kalau Instagram sangat bagus di iPhone. Kenapa? Karena memang developer pasti akan mengutamakan di Apple karena memang mereka mengubah fitur-fiturnya itu misalnya dalam satu ya, khusus untuk misalnya iPhone 12 Pro Max dengan 6,7 inch, lalu iPhone 12. Hanya dalam hal-hal tertentu, itu semua orang sudah mendapatkan fitur yang sama dengan kualitas yang sangat baik. Simpelnya aja, Gmail ya guys. Gmail di iPhone, di iOS, itu lebih oke dibandingkan yang ada di Android. Mungkin sebelumnya kalau kalian tahu kan kalau kita di iOS bisa switch account hanya dengan scroll untuk masalah di atas ya, di buletan untuk profile foto kita. Itu di Samsung atau di Android sebelumnya tidak ada. Dan itu sudah ada lama di iOS. Lalu yang ketiga adalah masalah tahan lama. Jadi kembali, kalau misalnya dengan iPhone, kalian bisa dengan 4-5 tahun mendapatkan iOS yang baru dengan optimisasi yang jauh lebih baik. Dibandingkan dengan Android mungkin 1-2 tahun. 2 tahun lah. Biasanya 2 tahun setelah itu akan update-nya sangat lama, lalu tidak optimisasi dengan HP-nya, jadinya lemot. Lalu untuk masalah Samsung, mungkin kalian sudah dengar rumornya. Bukan rumor sih ya, info dari Samsung sendiri. Jadi mereka mulai optimisasi untuk 3 tahun sekarang. Ya itu bisa jadi salah satu hal yang baik lah. Dan semoga nanti brand-brand yang lain dengan Android juga mulai optimisasi yang sangat oke. Jadi dengan HP-HP yang lama juga mendapatkan fitur-fitur dan juga dengan software yang baru.
Yang terakhir adalah kalau misalnya kalian mementingkan masalah brand image. Jadi kadang kalau misalnya kita beli iPhone, kadang orang merasa, wah iPhone rek orang kaya. Itu sering kita dengar lah, khususnya di Indonesia. Tapi menurutku nih, kalau misalnya kalian ini kan pasti memiliki referensi masing-masing, lalu suka dengan tim Apple, tim Samsung, tim Oppo, tim Xiaomi, itu beda-beda karena memang dengan software yang berbeda sedikit. Walaupun sama Android, tapi mereka dengan One UI, dengan MIUI yang berbeda-beda, dan kelebihan-kelebihan yang diberikan, menurutku pilihlah sesuai yang hati kalian suka. Jadi dengan banyaknya review-review yang ada itu sebagai referensi aja. Sebagai referensi untuk kalian, oh berarti ini kelebihannya ini, Apple kelebihannya ini, Samsung kelebihannya ini. Jadi kalian lebih tahu saja, tapi itu kembali lagi. Kalau misalnya kalian ada pergi ke counternya, lebih baik kalian pegang, kalian rasakan. Bagaimana sih, kalian senang nggak sih dengan yang mau kalian beli? Jadi jangan terlalu masalah, oh ya udah Apple aku beli aja, misalnya second dengan bandingkan dengan yang baru. Walaupun memang kadang misalnya contoh dengan harga yang sama, kalian bisa mendapatkan Samsung dengan generasi yang lebih baru dan lebih bagus. Menurutku sih kembali lagi ke kalian, tapi kalau untuk aku pastikan kalian benar-benar suka. Kalau memang kalian suka dengan Apple itu ya sudah kalian gunakan. Lalu dengan ekosistem yang kalian gunakan, misalnya kalian menggunakan Mac, iPad, ya sudah memang kalian mau beli iPhone ya beli iPhone. Tapi jangan karena brand sih. Ini dari aku sendiri. Jadi pasti ada pro kontra, dan kalau misalnya kalian mau bahas, kita bahaslah bersama-sama di bawah di komen ya. Lanjut, bagi kalian yang bingung antara iPhone dan Android, yang tadi sebelumnya kan kenapa harus pilih iPhone? Kalau misalnya kalian mau pilih yang lain, pilih Android, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian pikirkan. Jadi contoh, yang di iPhone 12 dan iPhone-iPhone yang lain dengan iOS 14, memang di iOS 14 ini ada widget contohnya. Tapi kalian tidak se-fleksibel kalau kalian rubah widget yang ada di Android. Memang mungkin beberapa orang kalau Android ke Apple sudah merasa oke lah dibandingkan iOS sebelum-sebelumnya yang tidak ada app library, widget tidak ada. Jadi ya memang itu seperti penyempurnaan yang diberikan oleh Apple di iOS 14. Tapi kalau misalnya kalian masih tetap tidak suka, pergilah ke Android. Lalu yang kedua, masalah 120 Hz. 120 Hz di iPhone ini masih tidak ada. Kalau kalian nggak sabar di akhir tahun, memang rencananya di iPhone 13 katanya dengan 120 Hz screen dengan promotion display. Kalau nggak sabar di akhir tahun ya kalian bisa pilih S21, Note, lalu Oppo Find X yang nanti akan keluar juga Find X3 dengan LTPO yang rumornya akan sama digunakan di S21 sebelumnya. Di S21 Ultra akan datang di Oppo Find X3. Ya, pergilah ke Android untuk 120 Hz kalau memang kalian ingin pleasant dengan scroll, lalu home screen dengan 120 Hz screen. Lalu yang ketiga masalah kamera, misal kalian mau dengan periscope lens bisa 50 kali, 100 kali, lalu bisa foto bulan juga sangat jelas, pergilah ke kubu Android. Contoh misal dengan Huawei P series, Galaxy S21 Ultra, Note, lalu Oppo itu sudah mulai mengeluarkan HP-HP dengan periscope lens yang bisa dibilang improve-nya sudah cukup baik. Dan sangat baiklah kalau misalnya kalian bandingkan dengan iPhone. Memang kalau kita iPhone lebih ke general sih ya. Kalau misalnya foto ya bisa dengan 10 kali walaupun itu ya agak buram sih. Tidak jelas dibandingkan dengan adanya periscope lens. Masih lama sih, bisa dibilang 2-3 tahun lagi untuk adanya periscope lens dan itu pun masih belum pasti. Jadi bahkan nanti akhir tahun juga tidak ada periscope lens. Memang Apple untuk kamera yang umum aja. Kalau kalian mau yang lebih dengan zoom-zoom tersebut, pergilah ke kubu Android. Lalu yang terakhir, kalian tidak ada di Apple Ecosystem atau tidak terkunci di Apple Ecosystem, pergilah ke Android, itu tidak masalah. Karena tidak ada iCloud, lalu kalian bisa dengan cloud storage yang lain, bisa dengan Google Photos, dan memang sekarang fitur yang baru adalah memang kalian bisa share foto yang kalian simpan di iCloud ke Google Photos direct, langsung melalui website. Ini sudah dibuka oleh Apple, mungkin karena ada beberapa serangan sih ya. Karena tidak bisa menggunakan cloud storage yang lain atau terkunci, dan ini mereka mulai membuka itu. Ya seperti itu sih. Jadi itu menurutku, bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama lah untuk masalah Apple dan juga Android ini. Ya itu semoga video ini bisa membantu kalian dan memberikan bayangan yang bagus lah. Bayangan yang baik kenapa kalian harus pilih iPhone ataupun kenapa kalian tidak harus pilih iPhone. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.